Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dengan hidup keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Nah, perhatikan di sini, saudara. Yang pertama, Tuhan ingatkan kita supaya kita memperhatikan apa yang selama ini telah kita dengar. Apa yang kita dengar selama ini, yang dimaksud oleh ayat ini bukan berita-berita di luar sana, saudara. Bukan tentang peperangan, bukan tentang transmigrasi yang masuk ke Kalimantan, bukan karena penolakan pembangunan gereja di Kuburaya, di perumahan Desa Kapur, bukan masalah oplosan beras yang selama ini kita beli di Indomaret, bukan berita-berita itu yang harus kita teliti, tapi berita yaitu kabar baik, pengajaran yang dari Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan, kita tangkap, kita hayati, kita renungkan dalam-dalam. Kenapa kita harus dengar-dengar, mau memperhatikan firman Tuhan, arahan Tuhan, didikan Tuhan, ajaran Tuhan, supaya kita tidak hanyut di bawah arus. Iman keyakinan kita kepada Tuhan tidak mudah hanyut di bawah arus oleh pengaruh dunia ini. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Kita harus benar-benar jangan mengabaikan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan ini yang disampaikan kepada kita berdampak untuk kebaikan hidup kita. Katakan amin. Dan jangan sampai karena sikap abai kita kepada firman Tuhan yang berakibat kita akan tergerus oleh pengaruh dunia ini, sehingga akibat daripada iman kita tergerus, lambat laun kita akan mulai menjauh, menarik diri dari Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Paulus Ibrani, janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, supaya tidak timbul akar yang pahit dalam hidup. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita menjauh dari Tuhan, maka akan banyak timbul perhara-perhara yang tidak menyenangkan dan kurang menyenangkan, atau perkara-perkara yang memahitkan dalam hidup kita. Itu yang akan terjadi, saudara. Kita harus benar-benar komitmen untuk menjadikan firman Tuhan itu panduan hidup kita. Sebab tidak ada cara lain untuk kita bisa kuat dalam hal keimanan kalau firman kita abaikan. Kenapa pelaku bom bunuh diri itu sampai bersedia menjadi syahid? Kenapa? Itu karena ajaran yang sudah mendarah daging menguasai. Sekalipun ayat itu salah, tapi karena ajaran itu sudah menyatu dengan hidupnya, sehingga walaupun ayat itu salah, membuat petaka dalam dirinya, dia siap lakukan. Sedangkan kita, saudara, ajaran yang benar, yang menghidupkan, yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang memberkati. Tapi banyak kali firman itu kita abaikan. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita harus mau menjadi pelaku firman. Sebab apa? Dalam ayat 2 berkata demikian, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat
tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan kejahatan mendapat balasan setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya, jadi sikap abai kita, remehkan firman Tuhan, itu sebagai sebuah pelanggaran dan bentuk ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dengan kita mengabaikan firman Tuhan, kita anggap sebagai angin lalu, maka kita sedang ada dalam sebuah pelanggaran dan ketidaktaatan yang tanpa kita sadari, yang berakibat kita mendapatkan sanksi hukuman dari Tuhan. Dan arti kata, kita tidak akan sampai kepada tujuan iman kita, yaitu keselamatan ada dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus di tempat yang paling ideal, yaitu surga. Karena dikatakan dalam ayat yang ketiga, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, kalau sikap kita kepada ajaran Tuhan, didikan Tuhan, arahan Tuhan itu kita anggap sebagai sebuah hal yang tidak penting dalam hidup. Jadi di akhir zaman ini, kepada kita semua, jangan lagi kita menjalani hidup kekristenan kita biasa saja. Mari kita menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Amin. Dengan kita memposisikan diri kita orang yang taat tunduk kepada pemerintahan Allah dalam diri kita. Seperti yang kemarin minggu saya sampaikan. Kalau kita tunduk kepada pemerintahan Allah, kedaulatan Allah dalam hidup kita, maka damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati, pikiran, hati, dan jiwa kita. Itu yang akan kita nikmati saudara. Akhir kata, marilah kita menjadikan pribadi kita sebagai orang yang mau dan bersedia dengan segala kerendahan hati untuk hidup dalam tuntunan Tuhan dengan kebersediaan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Saya percaya dengan kita melakukan firman Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan keselamatan masuk surga tidak didukung oleh Tuhan, tapi di dunia ini kita akan menikmati manfaat, faedah, berkat, yaitu kebahagiaan itu sendiri. Karena jelas dalam Yakobus mengatakan, manakala kita meneliti hukum yang memerdekakan, yaitu firman Tuhan, dan kita tidak terbawa arus oleh dunia ini, dan kita tidak mengabaikan firman Tuhan itu, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan dibuat berbahagia olehnya. Amin. Jadi kalau kita ingin menikmati hidup yang tenang, damai, tentram, bahagia, sukacita, maka jadikanlah firman Tuhan itu panduan hidup kita. Karena Tuhan yang kita imani tidak kelihatan, tapi firman Tuhan itu nyata, ada di tangan kita, yaitu Alkitab. Baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk Alkitab mana, itu harus kita baca. Hari itu firman Tuhan kita dengar melalui kami sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan, mengajarkan kepada semua. Dan jika kita taati dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bukan saya yang merasakan kedamaian dan kebahagiaan dan berkatnya, tetapi saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.